Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalam ala asrofil mursalin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang semuanya Allah telah berikan kepada kita. Nikmat Allah yang sangat banyak, maka kita ucapkan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini anak-anak kita akan belajar tentang bersikap demokratis. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu demokratis atau demokrasi? Demokrasi itu istilah yang diambil dari bangsa Yunani. Demos artinya adalah rakyat, kratis atau kratos adalah pemerintahan, atau dalam istilahnya yaitu dari rakyat kembali kepada rakyat. Satu rakyat, satu suara, seperti itu. Itulah demokrasi yang kita ambil referensinya dari orang-orang Barat atau Eropa. Karena demokrasi ini munculnya dari Eropa. Tapi bagaimana dalam Islam? Dalam agama Islam, pandangan Islam seperti apa itu demokrasi? Penekanan dalam agama Islam, demokrasi itu lebih kepada musyawarah. Musyawarah 1, 2, 3, 4 atau lebih orangnya kemudian memutuskan suatu perkara. Nah, lebih penekanan pada musyawarah. Bagaimana di dalam musyawarah tersebut dilakukan dengan semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita buka dulu untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam dalam demokrasi. Kita dengarkan bacaan surat Quran Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Penjelasan ayat tentang demokratis dalam Islam yaitu ada di Quran surat Al-Imran ayat 159. Ayat itu turun atau asbabun nuzulnya ketika perang Uhud di zaman Rasulullah SAW, yang dimana umat Islam setelah sebelumnya sudah musyawarah bahwa telah ada strategi dari Rasulullah SAW, akan tetapi ketika di lapangan para sahabat khususnya pasukan pemanah pada saat itu tergiur dengan rampasan perang ataupun harta rampasan perang atau ghanimah yang dibawa oleh orang-orang kafir atau orang kafir Quraisy pada saat itu. Nah, pada saat itulah turun bahwasanya Rasulullah tetap bersikap lembut. Quran surat Al-Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Karena sikap lembutnya Rasulullah SAW, ayat itu turun. Masya Allah. Nah, artinya dalam musyawarah itu di dalam agama Islam ada tata caranya, yaitu
Pertama, kita harus lapang dada. Kita ketika bermusyawarah, kita lapang dada, tidak boleh bersikap kasar, tidak boleh memaksakan pendapat kita. Artinya ada orang yang berpendapat, kita juga terima. Nah, yang kedua, saling memaafkan. Perbedaan pendapat ketika musyawarah pasti ada. Setiap pemikiran, kullu ra'sun ra'yun. Setiap kepala pasti mempunyai pendapat masing-masing. Nah, kita saling memaafkan. Bukan ketika bermusyawarah justru melepas daripada tali persaudaraan. Nah, hal itu justru lebih parah atau lebih tidak boleh di dalam agama Islam. Artinya, fa'fu anhum. Maafkan, saling memaafkan. Yang ketiga, bersikap terbuka. Ketika bermusyawarah, kita harus bersikap terbuka untuk menerima pendapat yang terbaik. Jika pendapat yang kita sampaikan ternyata keliru, maka kita harus bersikap terbuka dan menyadarinya. Artinya, kalau pendapat kita memang keliru, maka kita harus bersikap terbuka dengan pendapat orang lain. Seperti itu. Yang terakhir, bertawakal. Musyawarah seharusnya merupakan keputusan terbaik karena dihasilkan dari pemikiran dan pertimbangan bersama. Keputusan musyawarah juga tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Nah, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika musyawarah telah dilakukan, keputusan telah diambil, maka kita bertawakal kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah dengan nilai-nilai Al-Quran. Nah, seperti itu. Yang terakhir, apa sih sikap dan perilaku orang yang bersikap demokratis? Nah, sikap dan perilaku orang yang bersikap demokratis, pertama, bersikap lemah lembut. Kalau kita menyampaikan pendapat, tutur katanya sopan, tutur katanya lembut, tidak berkata kasar atau bersikap keras kepala. 2. Menghargai pendapat orang lain. 3. Berlapang dada untuk saling memaafkan. 4. Memohonkan ampun untuk saudara-saudara yang bersalah. Terkadang kita memang benar, akan tetapi ada kalanya ketika kita itu perlu untuk mengalah, untuk menghindari dari perpecahan persaudaraan dan lain-lain. 5. Menerima keputusan bersama hasil musyawarah dengan ikhlas. 6. Melaksanakan keputusan musyawarah dengan bertawakal. 7. Senantiasa bermusyawarah tentang hal-hal yang menyangkut kemaslahatan bersama. 8. Menolak segala bentuk diskriminasi atas nama apapun. Artinya musyawarah itu harus objektif, jangan subjektif. Keputusan bersama dan tidak ada atas nama orang lain dan lain-lain. Nah, mungkin itulah pembelajaran hari ini anak-anak. Semoga bisa bermanfaat, semoga kita bisa bersikap demokratis ketika bermusyawarah, ketika menyampaikan pendapat, karena inilah salah satu peluang dalam Islam atau suatu ajaran dalam Islam dalam bermusyawarah. Wasyawirhum, dan bermusyawarahlah. Maka Rasulullah SAW itu pernah bermusyawarah. Maka dalam hadis ma ra'aitu wahadan aktsara masyuratan illa liasbahi minar Rasulullah, dan aku tidak pernah melihat, kata Abu Hurairah, orang yang paling banyak bermusyawarah kecuali Rasulullah SAW. Salah satunya ketika perang Badar itu telah selesai, perang Badar, Rasulullah SAW itu menyampaikan pendapat atau bertanya kepada dua sahabat, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW menanyakan bagaimana dengan tawanan perang ini. Sayyidina Umar yang sangat tegas dan berani, beliau menyampaikan pendapat, ya Rasulullah, para tawanan perang ini penggal saja ya Rasulullah kepalanya. Tapi Sayyidina Abu Bakar, beliau menyampaikan para tawanan ini dari Mekah atau kafir Quraisy lebih baik untuk mengajarkan orang-orang Madinah atau orang-orang Islam di Madinah untuk membaca, untuk menulis. Nah, seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya, yang mana dari isyarat wahyu tersebut untuk memilih pendapat Sayyidina Abu Bakar. Artinya apa? Rasulullah pun bermusyawarah. Nah, itulah yang dapat
Bapak sampaikan dalam pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.